Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada adab, yaitu qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bikum insyaallah. Adabu ma baina tulu'an syamsi ila zawali. Adab antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari waktu zuhur. Ini adab di pagi hari kita, apa saja yang harus kita lakukan setiap harinya. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari seakan-akan hari itu memanggil kita, memanggil dengan nada-nada yang baru, yaitu innal yawma yunadi fi waqtin. Ini kulla waqtin, setiap hari itu seakan-akan memanggil kita. Ya ibna Adam, wahai manusia, ana yaumun jadid wa ana bima amilta fihi syahid. Saya hari yang baru dan saya akan bersaksi atas apa yang engkau lakukan setiap hari di dalam hari itu. Faghtanimi, maka dari itu gunakanlah kesempatan di hari itu, di hari-hariku. Fa innaka la tudrikni idza gharabatis syamsu, maka sesungguhnya engkau tidak akan melihatku lagi, tidak akan menemuiku lagi kalau misalkan telah terbenamnya matahari. Jadi ketika sudah terbenam matahari, harinya bukan hari itu lagi, sudah berbeda hari. Jadi hari itu hanya akan bersaksi pada hari itu. Sementara besoknya dia akan digantikan dengan hari yang esok yang lagi, bukan hari yang sama. Maka ketika terbitnya matahari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal di dunia ini. Kesempatan inilah yang menjadi modal utama kita berbekal menuju akhirat, berbekal nanti akan kemana arah kita. Ada kelompok ashabul yamin, ada kelompok ashabus shimal. Ada di mana nanti perjalanan itu perjalanan yang terakhir. Apakah akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau ke neraka? Nauzubillahi min dzalik. Di pagi hari apa yang kita lakukan? Imam Al-Ghazali menuturkan, fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini. Apabila tola'atis syamsu telah terbit matahari, wartafa'at dan menaik. Kita tunggu dulu sampai matahari naik, qadra rumhin, sekitar 1 busur panah, atau kalau di waktu sekitar 15 menit. Fasalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Ini para ulama menunjukkan ada yang dinamakan secara khusus, yaitu salat isyraq, atau namanya
dengan nama sholat duha di awal waktu. Jadi sholat duha lebih baik lagi tentu di sini jika dibagi dua. Ada sholat duha di awal waktu ini dan ada sholat duha nanti di yang berikutnya jika telah sampai 1/4 siang. Wadzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-shalah. Dan itu ketika tadi sudah kita tunggu 15 menit atau sekitar 1 busur panah, karena kita tidak bisa lagi ya ngukur jam sekarang memakai panah seperti ini, mungkin karena di zaman kita tidak zamannya memakai jam pakai arah matahari ya, atau memakai jam matahari. Kalau kita tunggu ya tadi kami katakan sekitar 15 menit lah. Itu sampai kapan? Sampai hilang waktu karohah. Memang ada waktu karohah li sholah. Ada waktu makruh sholat jika tanpa sabab. Ini dikatakan di sini memang waktu karohah itu fa innaha makruhatun min ba'di faridatis subhi ila irtifa'i syamsi. Makruh waktunya, waktu makruh itu adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Naiknya matahari sampai terbit. Ini salah satu waktu karohah. Ada lagi sebetulnya waktu karohah indaz zawal, yaitu ketika pas matahari. Dan ada juga ketika ba'dal asri, setelah asar. Ini karena momennya di waktu subuh. Waktu subuh, setelah sholat subuh, makruh sholat jika tanpa sebab sampai terbitnya matahari. Maka dari itu kita tunggu dulu sampai terbit matahari dan sampai waktu karohanya hilang. Ya. Tunggu dulu, setelah itu baru fasholli raka'atainin tadi, maka sholatlah 2 rakaat. Namanya baik itu terserah, baik itu sholat isyraq ataupun sholat duha di awal waktu. Kita tidak mempermasalahkan tentang nama, la musyahata fil istilah. Tidak usah terlalu membesar-besarkan dalam istilah nama. Sholat 2 rakaat itu bagus sekali. Bahkan sholat duha di awal waktu seperti ini atau sholat isyraq seperti ini disebutkan yang barang siapa yang sholat atau sholat duha di awal waktu seperti ini itu dikatakan dalam satu hadis pahalanya dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, luar biasa. Maka dari itu kita jangan lewatkan 2 rakaat setelah kita melewatkan waktu dari subuh sampai terbitnya matahari. Setelah itu sholat duha sebagai penyempurna ibadah kita setelah terbitnya matahari. Dan jangan sampai kita melewatkan pahala yang begitu besar seperti ini. Ini kita saja kalau misalkan haji tidak bisa kita lakukan setiap hari. Umroh juga sangat terbatas karena jauhnya biaya dan yang lain sebagainya. Tapi kita bisa melaksanakan 2 rakaat duha di awal waktu ini dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kita saja ketika haji dan umroh belum tentu sempurna. Masya Allah. Belum lagi sholat duha merupakan sholat sebagai penerang kita. Memang sholat duha lebih terkenal dengan sholat untuk mendatangkan rezeki gitu ya.
untuk mendatangkan rezeki, karena Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama. Nah, yang didoakan biasanya tentang rezeki. Yang terkenal duha itu adalah penarik rezeki. Bagus, itu juga memang betul. Tapi bagusnya niat kita dalam sholat duha bukan hanya tentang penarik rezeki. Tapi memang ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Murni karena Allah Subhanahu wa taala tujuan saja. Jadi ketika sholat duha itu jangan sampai niatnya hanya sampai rezeki saja. Niat tetap luruskan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sebetulnya untuk urusan rezeki ini kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin itu. Allah Subhanahu wa taala 90-an ayat lebih jaminan tentang rezeki kita. Yang menjamin kita miskin itu, yang mengajak kita tentang kefakiran itu adalah setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Itu setan yang menjamin kefakiran. Justru yang menjamin rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat-ayatnya tentang jaminan rezeki. Jaminan duha itu seperti halnya terbitnya matahari, kita juga ingin sholat duha sebagai penerang kita. Raut muka ketika kita sholat duha bercahaya luar biasa, mungkin kita tidak bisa rasakan memang. Belum lagi sholat duha memang sholat yang luar biasa. Luar biasanya satu, momennya tadi, momen ketika terang-terangnya. Baru mulai terang. Ini juga kita awali hari kita dengan sesuatu yang cerah. Sesuatu yang baik. Kita awali hari kita dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala kan di dalam firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Kita ingin mengawali hari kita awali dengan salat. Jumlah salat rakaat, jumlah rakaat salat duha juga menarik. Jumlahnya 8. Kalau di dalam mazhab Syafi'i jumlahnya memang ada dua pendapat dari para ulama, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8. Yang mengatakan 12 pun ini unik. Tetap yang paling afdolnya dilaksanakan 8 rakaat. Ya. Paling banyak rakaat salat duha adalah 12. Tapi paling afdolnya adalah 8 rakaat. Menarik sekali. Loh, kenapa tidak lebih banyak, tidak menjadi lebih afdol? Kan biasanya secara jumlah lebih banyak, oh ini jumlahnya lebih banyak, kenapa tidak lebih afdol? Itulah salat duha itu luar biasanya. Salat yang 8 rakaat justru lebih afdol daripada yang 12. Walaupun ada yang mengatakan para ulama dalam mazhab Syafi'i salat duha jumlah secara paling banyaknya adalah 12 rakaat. Yang berikutnya, kalau kita telah melaksanakan salat tadi, salat duha di awal waktu, fa idza adhan nahar, apabila telah mulai agak siang sedikit, wa madha minhu qarib min rub'ihi, sudah sampai 1/4 dari siang. Jika kita katakan siang itu waktunya 12 jam, setengahnya itu adalah 6 jam, ya, dari jam 6 sampai jam 12 berarti sekarang 1/4-nya berarti sekitar jam 9. Fa'idha dhahan nahar wa madha minhu qarib min rub'ihi fasalli salatad duha arba'an aw sittan. Nah ini
Sholat lagi sholat duha. Baik 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Masna 2 rakaat 2 rakaat. Jadi dilaksanakan sholat duha ini 2 rakaat 2 rakaat. Mau jumlahnya silahkan, mau sampai 4, mau sampai 6, mau sampai 8. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah dinukil ada semua jumlah-jumlah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-salatu khairun kulluha faman syaa'a falyastakthir wa man syaa'a falyastaqlil. Salat itu semuanya baik-baik saja, silahkan. Kalau yang mau memperbanyak salat silahkan, yang mau sedikit juga silahkan. Jadi jumlah yang banyak silahkan, jumlah yang sedikit silahkan. Sementara tadi kita katakan kalau sholat duha itu terbatas sampai, kalau para ulama ada yang mengatakan 8 batasannya, ada yang mengatakan 12 sampai 12 rakaat. Adapun lebih banyak dari itu namanya bukan sholat duha lagi, tapi sholat mutlak. Silahkan. Setelah sholat duha, sebetulnya kita juga di pagi hari kemarin kalau belum selesai kita laksanakan zikir-zikir itu, kita lengkapi zikir-zikirnya. Jadi di waktu pagi hari itu bukan berarti kita kosong dan kita isi. Karena waktu ini tadi kita katakan sangat berharga, maka kita isi dengan seperti yang di pertemuan yang lalu, dengan memperbanyak zikir, tasbih dan yang lain sebagainya. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas salati illa hadhih. Tidaklah di antara waktu terbitnya matahari sampai waktu zuhur nanti itu ada satu ratib, satu sunnah, kecuali salat sunnah duha ini. Jadi waktunya hanya untuk salat duha ini, maka pergunakan. Sayang sekali kalau waktu ini dikosongkan tanpa salat sama sekali, karena tidak ada waktu sunnah yang lain ini. Fama fadhala anha, adapun sisa dari waktu itu selain salat duha, ketika sudah sampai pagi, ketika sudah sampai terbit matahari, sampai waktu zuhur, apa saja yang kita lakukan di waktu kosong itu, fama fadhala anha min awqatika, adapun yang tersisa dari sisa-sisa waktunya. Sekarang misalkan ada yang mau ngopi dulu, ada yang mau siap-siap kerja, ada yang mau apa, silahkan sekarang. Adabnya bagaimana sekarang? Min awqatika, dari waktu-waktumu, falaka fihi, maka di waktu pagi ini, maka untukmu di dalam waktu-waktu ini arba'u halatin. Baiknya dipakai dalam 4 keadaan. Ada al-halatul ula, keadaan yang pertama, dan wahiyal afdolu, dan ini waktunya di waktu ini, keadaan ini, amalan ini adalah yang paling utama. Apa yang paling utamanya? Antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din dunal fudulil ladzi akabban nasu alaihi wa sammahu ilman. Jadi waktu ini, waktu pagi hari yang paling utamanya digunakan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan berarti harus menjadi pelajar. Pelajar yang lebih utama menuntut ilmu. Bisa jadi kalau yang sudah mengajar, maka mengajarlah. Kalau misalkan tidak bisa mengajar, menulis. Artinya waktu ini, waktu pagi hari kita gunakan dalam ilmu yang berguna di dalam agama. Kenapa kok menjadi yang paling utama yang kita lakukan di pagi hari? Kok bisa mengalahkan kerja? Padahal kan kerja juga jihad fisabilillah. Ya betul, menuntut ilmu pun jihad fisabilillah. Jadi mengapa bukan jihad fisabilillah? Menuntut ilmu juga jihad fisabilillah.
Jadi ilmu itu dia akan memberikan kesan kepada orang lain, bukan hanya manfaatnya kepada diri sendiri, tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Kita saja terkadang beramal, amal itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak belum tentu, tergantung ilmunya ada atau tidak. Orang lain beramal, nanti bisa jadi amalnya tertolak tanpa ilmu. Maka dengan ilmu ini bisa jadi ibadah itu akan bernilai. Segala yang dilakukan akan bernilai itu dengan ilmu. Maka ilmunya, jika ilmu ini bermanfaat, inilah yang utama kita lakukan di pagi hari. Ilmu pun ini disebutkan ilmu nafi', ilmu yang berguna di dalam agama. Memang ada ilmu-ilmu ini disebutkan alladzi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman, yang justru bisa menjerumuskan manusia tapi dinamakan ilmu. Contohnya ilmu sihir, ilmu tentang perbintangan misalkan, itu tidak berguna. Itu untuk apa ilmu-ilmu seperti itu? Walaupun namanya ilmu, tapi ilmu tidak berguna di dalam agama dan justru menjerumuskan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanakah ilmu yang dimaksud yang harus kita pelajari di sini? Wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khaufika minallah. Ilmu yang dimaksud yang berguna itu adalah ilmu yang menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi basiratika bi ayubi nafsika. Ilmu yang disebut ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita mengetahui aib-aib diri kita sendiri. Tidak usah aib orang lain, aib diri kita. Kalau kita tahu aib kita, berarti kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang bermanfaat, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika wa yuqallilu min raghabatika fid dunya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Justru ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah pengetahuan tentang ibadah. Justru akan menambah amalan-amalan kita untuk beribadah kepada Allah. Makin sedikit cinta kepada dunia, makin banyak cinta kepada akhirat. Itulah ilmu yang berguna. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang menunjukkan kita tentang adanya yang menggerus-gerus amalan sehingga kita bisa menghindarinya. Seperti riya, seperti hasud, itu menggerus amalan-amalan kita. Kita hindari. Dengan ilmu ini kita bisa menghindari sehingga kita tidak tergerus amalan-amalan kita. Bahkan wa yattali'u ala makaidi syaitan wa ghururihi. Bahkan dengan ilmu ini kita tahu setan bagaimana tipu dayanya sehingga kita tidak bisa tertipu lagi. Sehingga jangan sampai kita menjadi ulama su yang tertipu oleh tipu daya setan. Wa kaifiyatu talbisihi ala ulama isu, bagaimana para ulama juga bisa tertipu dengan tipu daya setan. Mari kita di pagi hari ini, di waktu-waktu pagi, kita gunakan pagi hari khususnya yang kita pelajari sekarang dengan menyibukkan diri belajar, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik kita belajar atau kita mengajar atau kita sibukkan diri dengan menulis atau membaca, sibuk-sibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pagi hari kita menjadi pagi hari yang produktif, menjadi pagi yang menghasilkan amalan-amalan dan amalan yang afdol, sehingga pagi hari kita menjadi pagi hari yang hebat luar biasa.
dan kita isi pagi hari dengan ketakwaan, sehingga dengan takwa ini akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.